Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kita akan mulai persiapan liturgi kita pada malam hari ini. Sebelum mulai mungkin saya minta tolong Bu Tentrem, Bu, boleh pimpin doa buka? Miknya, Bu. Oke, sip. Mangga, Iya, Bu. Pak. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami aturkan kepadamu karena di malam hari ini kami telah bisa berkumpul lewat Google Meet di malam hari ini. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami akan mempersiapkan liturgi untuk hari Minggu. Tuhan, berkati Pak Samuel yang mau membawakan hari ini rencana liturgi di minggu depan. Tuhan, berkati supaya bisa melakukannya dengan lancar. Berkati juga semua petugas yang akan menjalankan tugas sebagai multimedia, pemandu, lektor, dan semuanya. Tuhan berkati supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan, di malam hari ini jalannya Balmi di malam hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Tentrem. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan mulai. Nah, untuk minggu ini special occasion ya, atau ada hal khusus, yakni bertepatan juga dengan HUT BPK Penabur ya. Temanya memang kalau dari bacaan ini agak sulit untuk diganti dari Dian Penuntunnya, jadi kita pakai tema sesuai yang Dian Penuntun gitu ya, penyertaan Tuhan di tengah pergumulan. Nah, ini cukup relate sih dengan kondisi kita, termasuk juga ya saya pikir HUT BPK Penabur ya dirayakan di tengah pergumulan gitu ya. Pergumulannya apa aja? Banyak sih Bapak Ibu, kalau kita bicara pergumulan hari-hari ini gitu ya. Pergumulan tentang usaha, pergumulan dengan PPDB, pergumulan tentang pola didik yang tepat seperti apa ya. Pokoknya pergumulan banyak lah, dan kita pakai tema ini di mana untuk tanggal 19 nanti PF-nya adalah Panaya gitu ya. Nah, itu hal khusus yang pertama. Lalu hal khusus yang kedua, Bapak Ibu Saudari, dalam kebaktian 1 maupun kebaktian 2, pengisi pujiannya itu ada 2 ya, karena ini acara khusus sekali lagi. Jadi ada 2, yang terjadwal maupun yang khusus ya. Untuk kebaktian 1, Bapak Ibu Saudari, pengisi pujian line up-nya sih sama 2 kali kebaktian, tapi penyusunannya beda. Yang pertama, pengisi pujian BPK Penabur. Di KU1 itu posisi sebelum firman, di KU2 maka di awal warta lisan untuk pengisi pujiannya yang BPK Penabur. Lalu di kebaktian 1, komisi dewasa itu posisi mengisi pujiannya nanti setelah firman ya, untuk di KU1. Di KU2 komisi dewasa akan bernyanyi di awal warta gitu ya. Jadi special occasion-nya itu. Yang pertama tadi sudah ada hal khususnya, yakni soal HUT Penabur ya, dan PF-nya juga dari luar. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudari, adalah pengisi pujian. BPK Penabur di KU1 mengisi sebelum khotbah, di KU2 di awal warta lisan. Lalu untuk komisi dewasa di KU1 mengisi setelah firman ya, KU1 setelah firman, di KU2 mengisi pada saat sebelum doa epiklesi. Itu 2 hal khususnya, Bapak Ibu Saudari. Sisanya semua berjalan normal ya. Nah, jadi untuk kolektan juga, kalau enggak salah ingat, saya harus ngecek lagi nanti. Kolektan itu dari Penabur ya kalau nggak salah deh, seingat saya. Bukan begitu, bukannya Bapak Ibu? Apakah betul pembagian tugasnya? Iya Pak, kolektan dari guru-guru. 1-2 ya Bu Hana ya, betul ya? Iya Pak, iya.
Siap, berarti kolektan juga dari BPK Penabur. Nanti mungkin saya akan infokan ke lansia dan juga pendamping komisi dewasa, nanti akan infokan ke pendamping komisi dewasa. Jadi untuk kolektan hari itu dihandle oleh penabur, pemusik dari penabur, pemandu dari penabur untuk 2 kali kebaktian. Pengisi pujiannya ada 2, yaitu yang pertama BPK Penabur, KU1 di sebelum doa epikrese, KU2 di awal warta, lalu juga pengisi pujian yang kedua adalah komisi dewasa yang terjadwal. KU1 setelah firman, KU2 sebelum doa epikrese. Ya Bapak Ibu, itu hal khususnya. Lalu kita kembali kepada yang materi kita yang rutin, yakni persiapan. Karena ini kolektan dari penabur, pemandu dari penabur, maka kita sedikit briefing kebiasaan kita di sini. Ya, seperti biasanya lonceng itu kurang 10 menit baik untuk KU1 maupun KU2. Ya, nanti kita doa sama-sama baik petugas kolektan, lalu juga perwakilan pemusik dan pemandu serta perwakilan dari rekan-rekan multimedia. Ya. Nah, ketika nanti karena kolektan dari penabur, berarti kolektan itu seperti biasa kita akan ikut prosesi masuk. Seatnya nanti akan disiapkan untuk tempat duduknya, baik yang di KU1 maupun yang di kebaktian umum 2. Ya. Lalu setelah berdoa beres, kita akan sama warta lisan masuk di kurang 5 menit, ya baik KU1 maupun KU2. Dan juga nanti sebelum lagu itu lonceng 3 kali. Mungkin rekan-rekan dari penabur, Bu Hana, Bu Meka, dan juga Bu Kristiawati, pemusiknya ini benar ya, band SMP toh? Band SMP dengan Pak Nathan atau ada perubahan line up? Setahu saya masih Pak Nathan, Pak, dan murid. Masih itu ya, Bu ya. Oke. Iya. Mereka latihan kapan, Bu, kira-kira? Nah, itu yang kami belum ketemu jadwalnya, Pak. Oke. Pak, besok diinfo itu ya, Pak ya. Menyusul bisa ya, Pak. Bisa Oke, nanti diinfokan. Boleh diinfokan, Bu, supaya nanti saya bisa bantu buat anak-anak terkait ininya ya. Karena memang ini kan lagu-lagunya kalau kita lihat bukannya menyedihkan sih sebenarnya. Kalau kita bawanya enak mah enak lagu-lagu ini gitu ya. Ada beberapa pendekatan yang mau saya berikan ke anak-anak supaya lagu ini jadi mudah gitu. Nanti tolong diinfokan aja. Kalau bisa kalau sempat saya ikut latihan nanti saya bantuin nguliknya deh. Gitu. Baik Pak, ya nanti dikoordinasikan ya Pak ya. Siap, Bu Hana. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Baik, kita masuk ke bagian main course kita. Setelah dari tadi yang persiapan, lalu perhimpunan, prosesi masuk, mengingat temanya penyertaan Tuhan di tengah pergumulan. Maka lagu pertama ini adalah Yesus Kawan yang Sejati ya. Nah, ini nanti makanya saya tadi bilang supaya kita bisa ngulik, ini beatnya mau dibuat lebih nyantai dan agak lebih cepat gitu ya. Sebenarnya saya berharap beberapa rekan pemusik bisa ikut di sini ya, khususnya band SMP, karena saya rasa 8:30 belum tidur, anak-anak itu masih main game gitu ya. Tapi sudahlah, tidak masalah, nanti kita bisa ketemu. Nah, lagu ini kita mau coba buat temponya lebih cepat dari biasanya, gitu ya, lebih cepat, lebih hidup, lebih anak muda, ya, karena yang namanya anak SMP, bukan mereka yang bukan mereka yang berusia lanjut gitu. Ini kan usianya masih belasan, jadi ya menggambarkan semangat penabur lah, yang mensyukuri penyertaan Tuhan di tengah pergumulan. Apalagi temanya kan berani berubah, ada seterusannya itu. Saya rada lupa tuh terusannya apa. Tapi yang pasti ini dibawanya dengan hype yang lebih semangat lah baiknya ya. Nah, untuk rekan-rekan PL, maka seperti biasa kita masuk di bait kedua. Ya, kita masuk di bait kedua. Nanti pada saat bait kedua masuk PL dengan PF, lalu dengan rombongan di belakangnya. Baik untuk kolektan, baik juga semua yang nanti akan ngikut gitu ya. Kita masuk di bait kedua, bait ketiga selesai gitu ya. Kalau bait ketiga kan sudah masuk di dalam, berarti panahnya sudah di dalam asumsinya. Ya. Ini lagu pembuka, lalu 3 bait, kita buat lebih cepat nanti temponya. Saya tadi nyari referensinya di YouTube nggak nemu, terus terang. Biasanya tuh AI itu menawarkan cover-cover yang bagus, tapi
ini nggak ada untuk satu lagu ini. Nanti kalau misalnya ada, saya coba bantu forward. Lalu juga untuk yang setelah beres lagu pertama, lanjut ke Votum Salam gitu ya. Votum Salamnya aminnya seperti ini, ta 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 ta. Kalau ini mungkin untuk gambaran bisa nanti rekan-rekan pemusiknya bisa kita kasih tontonan live YouTube di KI Cicurug untuk supaya bisa dapat gambarannya gitu ya, Bapak Ibu Saudari. Votum dan salam dibawakan oleh pelayan firman, jadi ini bukan bagian kita. Gitu ya. Lalu nanti kata pembuka dan pengakuan dosa. Nah, ini rekan-rekan PL kembali saya mengingatkan supaya ini kan temanya ngena banget ya, penyertaan Tuhan di tengah pergumulan. Ya, bacanya bolehlah agak berbeban berat sedikit gitu ya, karena ini kan bicara tentang persoalan, lalu juga masa depan yang tidak pasti ya. Apa yang kita alami hari ini itu adalah di dalam tema kita ya. Rekan-rekan yang jadi PL, rekan-rekan penatua yang jadi PL bisa membacakannya dengan feel ya, dengan perasaan yang luar biasa. Termasuk juga jangan lupa ada hening sejenak di sini ya. Diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi ya. Lalu doanya juga kalau kita bawakan dengan ada jeda-jedanya, mengikuti tanda baca di situ, ini akan doanya jadi terasa lebih hidup, gitu ya. Apalagi kata-katanya, ampunilah kami, pulihkanlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami, ajarlah kami tetap berjalan bersamamu dalam setiap kehidupan. Kalau kita bacanya pas, wah itu kena banget. Karena Bapak Ibu Saudari terus terang kemarin tuh ada yang nge-WA, Pak, ini kata-kata yang dibacakan pada saat pengakuan dosa ini dan pada saat berdoa betul untuk saya, gitu ya. Ada yang ngasih feedback begitu, Bapak Ibu Saudari. Itu kan juga bagian kita mengantar umat untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi itu mungkin rekan-rekan PL diperhatikan. Lalu juga untuk berita anugerah diambil dari Roma 8 ayat 15 sampai dengan 16, gitu ya. Ini hype-nya boleh lebih happy ya, karena kan ini berita anugerah, jadi penuh dengan senyuman lah boleh bilang ketika kita membacakannya. Dan ketika membaca Roma, ingat rekan-rekan, seperti orang yang memang kita mengajarkan sesuatu. Sebab, nah itu khas banget di Roma tuh ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi dan seterusnya. Nah, bedanya dengan yang minggu ini adalah ini. Kalau minggu ini kan salam damainya pada saat perjamuan. Nah, minggu depan kan nggak ada perjamuan. Jadi ininya sudah kembali lagi ada ya. Salam damainya di sini, bersukacitalah selalunya di sini. Ya. Dan lagu salam damai ini dinyanyikan setelah skrip yang ini. Setelah PL menyebutkan Tuhan sudah mengampuni kita, lalu dan seterusnya sampai sebagai tanda pendamaian. Baru mulai di situ musiknya. Untuk yang lagu setelah salam damai, maka lagunya ini kekuatan serta penghiburan. Nah, ini dua lagu pertama memang vibes-nya agak berat kalau kita bawain berat. Tapi ketika kita bawainnya enteng, ini akan enak. Saya ada contoh mungkin untuk bisa jadi untuk bisa jadi referensi gitu ya. Ini karena yang cover AI, jadi ini cukup enak gitu ya. Nah, ini ada covernya, kurang lebih temponya atau vibes-nya kita bawa kayak gini gitu ya, untuk gambaran buat rekan-rekan pemusik yang akan mengiringi. Saya yakin rekan-rekan pemusik penabur bisa membawakannya, asal kita mau ngulik, kita mau dengerin, kita mau pelajarin, pasti kita bisa ya. Ini kurang lebih Pak Samuel, ya Bu, siap. Ada Pak Nathanael sudah masuk, Pak. Oh, mungkin bisa siap. Pak Nathanael. Siap. Makasih Bu Hana. Makasih malam Pak Nathan ya. Ini saya sambil kasih ini ya Pak, clue buat aransemennya. Siap Pak, gas. Pak Nathan, maaf, kira-kira latihan kapan teman-teman pemusik? Untuk sama teman-teman pemusik kita Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu full latihan Pak. Latihan di sini, gereja? Kemarin sudah koordinasi sih, kita sudah sampaikan suratnya ke GKI, harusnya di gereja. Jam biro Pak, biasanya? Dengar-dengar di suratnya itu jam 9 sampai jam 1 Pak. Jam 9 ya? Jam 9 ada ini. Oke. Siap. Jadi kalau misalnya saya ada waktu, saya coba
masuk-masuk Pak untuk bantu-bantu ngulik. Siapa? Itu saya sangat perlu kalau itu Pak, membantu Siap, sekali. siap. Oke, Terima nanti kasih. kabarin aja ya Mas Nathan ya. Aman Pak, saya selalu di kantor. Makasih Pak Nathan. Sama-sama Pak. Kembali lagi untuk lagu yang ini, untuk lagu, kalau tadi lagu yang pertama saya nggak nemu, kok jadi hilang sebentar. Lagu yang pertama saya nggak nemu referensi yang tepat di YouTube, tapi untuk lagu yang kedua yang KJ332 ini ada referensi yang menarik dan yang buat memang AI gitu ya Bapak Ibu. Dan kurang lebih saya harapannya rekan-rekan SMP bawainnya kayak gini, tapi nanti kita coba kulik supaya bisa lebih friendly juga gitu ya. Nggak usah pakai ini. Bentar, mana ya liriknya masuknya? Oke, kita kurangin sedikit temponya, ini kecepatan. Vibes-nya saya bikin kayak begini harapannya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari Temponya kurang lebih segini, vibes-nya kurang lebih segini juga ya. Jadi drumnya pun sebenarnya simpel gitu ya. Emang sih aransemen belakangnya kita nggak ikutin secara persis, cuma filler isian-isiannya kita bisa ikutin, nggak usah pakai saxophone gitu ya. Yang penting bass, gitar, drum, sama keyboard bisa tiap hari Tuhan nyanyinya sih nggak usah begini. diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuh penghibur. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Nah, kurang lebih harapannya ke arah sana. Basic hitungannya sih tuh 2, 3, 4. Di kepala tuh kita ngeliat 1, 2, 3, 4. Kita bawanya jadi lagunya kan agak berat lah. Ini kita bawanya lebih santai supaya apa? Supaya benar-benar makna kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku itu jadi kita bawa dengan happy, nggak berat. Ya, karena banyak lagu-lagu kayak gini akhirnya dimaknai sebagai lagu-lagu yang mendukakan karena apa? Karena kita merasa walaupun mengatakan kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tapi kita nyanyinya kayak bawa beban gitu ya. Saya pikir rekan-rekan di SMP dengan kemudahan dan kemajuan teknologi yang ada, saya yakin rekan-rekan bisa lah gitu ya. Oke, itu untuk yang lagu kedua. Kita lanjut setelah lagu yang kedua ini, kekuatan serta penghiburan, maka kok mati. Nah, sebentar. Ini lagi bermasalah kayaknya. Oke. Nah, setelah lagu yang kekuatan serta penghiburan ini, maka nanti langsung pengisi pujian di sini ya. Di KU1 posisi ini adalah BPK Penabur. Di KU2 posisi ini adalah Komisi Dewasa karena BPK Penabur menyanyi pengisi pujiannya ada di awal warta lisan, begitu ya, di depan sekali. BPK Penabur yang nyanyi guru-guru, karyawan atau siapa, Bapak Ibu atau anak-anak atau gabungan? Guru-guru Pak, guru-guru. Oh, guru-guru. Oke, siap Bu. Baik, berarti nanti posisinya ada di sebelum firman di KU1, lalu di KU2 itu di awal sekali dari warta lisan. Di KU2 posisi pengisi pujiannya yang bagian ini diisi oleh rekan-rekan Komisi Dewasa.
Beres pengisi pujian, lalu langsung doa epiklese, bacaan Alkitab. Bacaan pertama itu dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 19a, begitu ya. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 19a itu bacaan yang pertama tanggal 19 Juli. Lalu nah ini kalau ada AA gini nih harus disepakati nih. Nah, ini rekan-rekan yang membacakan berarti A-nya itu adalah, sebentar saya lihat, Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. A-nya itu posisinya ada di kata-kata, nah, ia menamai tempat itu Betel, titik. Ya, Kejadian 28 ayat 10 9 sampai 19a. 19a rekan-rekan yang akan membacakan bagi rekan-rekan penatua yang jadi lektor, posisinya 19a itu ada di ia menamai tempat itu Betel, titik. Langsung demikianlah sabda Tuhan. Ya, itu yang bagian pembacaannya. Oke, beres dengan bacaan pertama, kita masuk ke Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12 dan 23 sampai dengan 24. Nah, kalau nyari di YouTube, kalau kita letterlek seperti ini akan berabe karena kita nggak nemu, ya. Kalaupun nemu nggak sesuai. Ya. Jadi akhirnya notnya ini dipakai karena Mazmur 139 itu kan agak panjang. Jadi notnya ini dipakai untuk beberapa lagu. Nah, ini refnya pasti bagian ini, refnya pasti 2324 atau apa ya, benar, refnya tuh 2324 pasti jadi ref, yang berubah itu adalah baitnya gitu ya. Nah, ini kan ada 5 bait kurang lebih gitu ya. 1 2 3 4 5. Nah, kita akan menyanyikannya formasi 2 2 1 ya. Rekan-rekan pemusik, rekan-rekan pemandu dan juga rekan-rekan multimedia ya. Formasinya adalah 2 2 1. Apa itu 2 2 1? Di awal ref pasti 2 kali kita nyanyikan. Di awal ya, pertama pemandu saja, lalu pemandu bersama dengan umat, lalu bait pertama, bait kedua baru ref, bait ketiga, bait keempat baru ref, dan terakhir adalah bait kelima sendirian, baru setelah masuk bait kelima sendirian dia ref. Gitu ya. Nah, ini agak rumit ya. Jika udah gitu kau adalah ke dunia oh ya, sama. Nah, preview Mazmurnya kurang lebih kayak gini rekan-rekan. Ada satu preview yang interpretasi Mazmurnya enak, yang bikin itu Ignite. Nah, temponya mereka tuh agak lambat. Masalahnya di situ. Jadi, triknya ketika kita mendengarkan tempo yang agak lambat, kita pergi ke sini. Biasanya kalau di YouTube setelan kecepatan pemutaran normalnya tuh 100. Jangan 1,5, 1,25 saja kita naikkan. Kurang lebih kayak gini Mazmurnya rekan-rekan. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku. Pujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kemana ku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan, jika langit ku daki Engkau di sana, jika ku terbang melayang menetap di ujung laut, Bait pertama, di bait sana pertama, pun nanti dia langsung masuk ke bait kedua. Tuhan menuntunku. Seandainya kegelapan melingkupi diriku dan terang sekitarku menjadi malam,
dan kegelapan jadi sama dengan terang. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, jadikanlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang dekat. Nah, itu nadanya kurang lebih begitu untuk yang bait. Walaupun kata-kata di baitnya nih, kalau kita lihat di di liturginya itu agak sedikit berbeda karena pembagian yang tadi ya. Ini kan memang baitnya itu kita sesuaikan dengan yang ini nih. Ya, 1 sampai 12. Refnya pasti ini 23 sampai 24. Maka ref itu sama gitu ya. Dan baitnya kita pakai yang 1 sampai dengan 12 sesuai dengan ini. Notnya sama seperti tadi. Cuma ada kata-katanya yang berbeda. Jadi pembagiannya rekan-rekan, bait 2 kali di awal, diubah, lalu seperti tadi, 1, 2 ref, 3, 4 ref, 1, 2, 3, 4, 5 itu baitnya nadanya sama semua. Gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah solo karir 5 dan ref. Gitu ya. Itu formasinya, 2, 2, 1. Ya. Nah ini rekan-rekan pemusik, temponya juga kurang lebih segitu, dan ini sedikit sharing clue buat teman-teman pemusik supaya temponya tidak lari. Kita di kepala biasain ngitung tuh 2, 3, 4. Kalau 4 ya hitung aja 4. Kalau 3 ya hitung tuh 2, 3, 1, 2, 3. Kalau 4 ya 4, hitung 4. 2 sama 4 ya bisa dihitung 4 atau 2 dihitung 2. Kalau lagunya 3 ya hitung 3. Kalau hitung 6, lagunya ditulis 6 ketuk, berarti jangan 2 kali 3, berarti tuh 2, 3, 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, nanti mungkin ketika mudah-mudahan sih jadwal latihan teman-teman bisa bareng supaya kita bisa ngulik sama-sama gitu ya. Nah, itu interpretasinya kurang lebih ke arah sana. Itu untuk yang Mazmur, Bapak Ibu Saudari, rekan-rekan semua. Dan juga lalu bacaan keduanya dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25. Sekali lagi rekan-rekan yang baca Roma, rekan Bapak Ibu Penatua yang baca Roma, ini sekali lagi Roma itu kan surat pengajaran. Jadi anggaplah diri kita sebagai pengajar ya. Koma-komanya Paulus sebab, lalu namun. Nah, kata-kata hubung itu kadang penekanannya di kata hubung semua ya. Hati-hati di bagian itu, perhatikan titik koma dan perhatikan nadanya. Lalu bacaan Injil nanti dibacakan oleh PF. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjut dengan ayat 36 sampai dengan 43 gitu ya untuk bacaan Injilnya. Lalu haleluya seperti yang biasa kita nyanyikan di gereja, nanti Panatan tahulah, bisa ditolong teman-temannya yang SMP ya. Khotbah saat hening, kebaktian umum 1 komisi dewasa menyanyi di sini, kebaktian umum 2 komisi dewasa menyanyi sebelum epiklesi. Pengakuan iman ini dengan sikap tegap ya teman-teman semua, baik pemusik, pemandu, rekan-rekan semua jangan lupa dengan sikap tegap ya. Lalu doa syafaat mungkin diingatkan Bapak Ibu PIC supaya doa syafaatnya itu jangan lupa Pak Raya itu untuk ini mengucapkan doa Bapa kami ya. Diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Lalu ajakan bersyukur persembahan, ayat persembahan diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Ini cukupkanlah dirimu ya. Kita kadang ada typo-typo sedikit ya karena TB2 ini kan harus diketik manual gitu ya Bapak Ibu Saudari, belum ada TB2 versi digital. Jadi kita harus ketik manual ya. Mohon maaf di keyboard itu saat I dengan U itu suka nabrak tangannya. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ya. Ya, Bapak Ibu yang jadi PL di cross check lagi supaya kita tidak salah membacakan begitu ya. Nah, ini lagu persembahannya, bila topan keras melanda hidupmu, bait 1, 2, 3 dan 4. Jangan lupa bait keempat itu dinyanyikan ketika kantong sudah berjalan maju ke depan. Kalau bait ketiga tapi kantong masih diedarkan, ya sudah, biar musik saja yang mengiringi ya. Nah, lagunya kayak gimana sih Pak Pendeta, bila topan keras
melanda hidupmu. Nah, ini saya punya interpretasi yang menarik. Semua interpretasinya nih dibuat oleh AI. Ini enak-enak semua. Kurang lebih nanti teman-teman pemusik kita bikin arah musiknya begini nih. Pangkras bila topang keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kalau vokalnya jangan diikutin, sesuai partitur kalau vokalnya ya. Kalau musiknya boleh. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, itu ada yang ke-skip ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita lihat di bagian lagunya, nah ini ada yang tricky di bagian sini ya. Tadi kan dia hajar terus, berkat Tuhan, mari hitunglah. Dia tetap hitungan. Padahal kalau kita lihat di bagian berkat Tuhan, mari hitunglah itu ada ritardando, artinya dipelanin. Kita rem sedikit. Jadi gimana biar remnya enak? Jadi biasanya kita ngetriknya begini. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Loh, kau niscaya itu sudah balik lagi ke tempo normal. Ya. Mari hitunglah-nya kita jadikan, kan harusnya dia berkat Tuhan, satu setengah, gitu ya, satu ambil setengah, begitu di ritardando kita jadi bikin satu-satu, mari hitunglah, go, kau niscaya kagum, temponya tetap segitu-gitu aja, hitungannya. Nah, feel-nya kayak tadi enak tuh, 4, 1, 2, 3, 4, temponya begitu. Ya. Kita bikin benar-benar ini feel-nya merepresentasikan BPK Penabur lah gitu ya. Yang semangat, penuh sukacita walaupun pergumulan juga banyak gitu ya. Karena jangan lupa teman-teman, ini ada maknanya. Kenapa sih pengarang itu penggubah lagunya menempatkan ada ritardando di sini? Apakah dia bikin repot ngerjain? Enggak. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dia ritardando-nya di mari hitunglah. Ini merupakan respon di bagian referen. Karena banyak orang sulit menghitung ketika sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi ini makanya sebenarnya ajakan ritardando di perplan itu supaya benar-benar mari hitunglah. Pesan menghitung atau mensyukuri berkat Tuhan itu jadi nyata. Ketika kau niscaya kagum, ini sudah kembali ke tempo asalnya. 1, 2, 3, 4. Bait keempat jangan langsung masuk. Kalau si PL yang di mimbar kecil itu belum kasih aba-aba. Ya, kalau masih bait ketiga selesai, masih berjalan, dia punya pengumpulan kolektor, maka kalian main musiknya, mainkan saja instrumennya, ya, mi fa sol 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 mi fa. Terserah mau pemain keyboard yang main atau gitarnya kalau ada main melodi, kalian belajar main melodi, itu juga bisa, itu juga enak, gitu ya. Kalian saya yakin dan percaya rekan-rekan band SMP bisa. Karena kalian jauh lebih muda, yang muda itu bisa. Ya. Kalian saya yakin bisa dan saya yakin kalian mampu untuk bagian ini, gitu ya. Potensi ada pada kalian. Oke, nah 1, 2, 3, ketika bait keempat itu itu menunggu aba-aba PL. Biasanya kata-kata begini, umat diundang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bait keempat. Itu kalian sudah siap-siap tuh, siap-siap untuk ngasih intro pendek, atau kalau memang baru habis intro pendek berarti pemandu siap-siap untuk masuk di sana bagian dalam pergumulanmu di dunia ya. Remnya jangan lolos di bagian ini, nanti rekan-rekan bisa latihan gitu ya. Beres lagu persembahan sudah maju, dikumpulkan, lalu sudah maju dulu berbaris, baru doa persembahan ya. Doa persembahan nanti dibawakan oleh PL. Setelah amin maka masuk doksologi ya. Pujilah Khalik semesta. Saya lagi nyari YouTube-nya waktu itu ada, tapi kalau nggak nemu nanti bisa cek di tayangan live streaming
ibadah kebaktian GKI Cicurug ya. Bisa teman-teman cek di sana bagian setelah doa persembahan. Itu lagunya pasti gitu. Kalau nanti nemu saya akan kirimin lewat Bapak Ibu gurunya gitu ya. Jadi langsung begitu amin, langsung aja main intro atau main lagu yang ini. Nah ini hitungannya 3 ketuk nih, jangan 4 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari tadi lagu pertama kita 4 semua. Lagu terakhir juga 4. Nah ini hitungannya 3 lagunya. 1, 2, 3. Oke, beres doksologi, nggak langsung lagu penutup. Ada kata-kata pengutusan dan berkat. Nanti PF yang bacakan. Ya, PF yang bacakan. Lalu beres dengan PF, lagu penutup di Badai Topan Dunia ya. Nah, ini juga ada yang menarik kalau saya lihat di Badai Topan Dunianya. Vibes-nya juga enak nih cover AI. Kayak gini lah kita bikin arahnya begini ya rekan-rekan. Saya lihat soalnya ada beberapa pemusik yang masuk nih. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke. Kurang lebih kayak gitu, tapi nggak pakai interlude, antar bait langsung masuk. Begitu habis tempat berlindung yang teguh, masuk bait kedua. Semua lagu begitu ya. Kalau lagunya 3 bait seperti ini berarti biasanya ada potong intronya di antara bait kedua mau ke yang bait terakhir. Ya. Tapi vibes-nya kurang lebih kita bikin kayak gitu ya. Ini lagunya simple sih, nggak terlalu sulit gitu ya. Lagu pulangnya. Temponya juga segitu kayak tadi tuh enak tuh. Pembawaannya kayak tadi juga enak. Ya. Oke, beres lagu di Badai Topan Dunia. Kita pengutusan. Ya, pengutusan. Pak Sam, boleh saya Ini bagian. potong sebentar? Ya Bu, Ya. gimana Bu Kejiawati? Pak Sam, untuk lagu terakhir ini sedikit berbeda dengan lagu pertama 2 dan 3. Karena lagu 4 ini nanti akan bermain duet antara angklung dan band Pak Sam. Waduh. Tapi bisa kan Bu di make sure kayak tadi temponya segitu? Ya nanti ngikutin, makanya harus main bareng. Oke. Mungkin pada saat latihan dilatih mulai dari awal temponya segitu ya Bu. Jadi Ya, kan kalau angklung mah kecepatan si ini kan, kecepatan si penunjuk. Seingat saya ya. Ya berarti ya menunjuknya ya intinya mesti kompak lah. Ya. Saya yakin bisa lah semua. Ya itu aja Pak Sam. Makasih. Siap. Masih muda semua pasti masih bisa lah. Jadi nanti temponya disepakati dan kayak tadi tuh enak tuh. Apalagi kalau pakai angklung udah kebayang tuh trak karena angklung pasti megang melodi. Angklung pasti megang melodi. Sol, do, re, mi, fa, sol tuh yang cover pasti angklung. Gak mungkin megang chord mereka itu. Jadi tinggal kita bikin deh track, hap, tek. Nah, paling yang trikinya di bagian ini. Ta. Itu yang nunjuknya tuh udah kayak orang marah pasti di bagian itu. Ya. Saya yakin rekan-rekan semua bisa lah bagian ini. Ya. Nah, ini lagu terakhir seperti ini. Bait 1, 2, dan 4 nanti paling ada interlude antara jeda bait 2 ke bait keempat. Oke, lalu pengutusan bagian PF, berkat juga ini sudah bagian PF. Nah ini setelah PF mengatakan sampai selama-lamanya atau PF sudah berhenti mengucapkan berkat, langsung kita masuk ini ya, haleluya aminnya. Ini nanti saya cari YouTube-nya kalau ada waktu itu saya pernah nemu. Tapi kalau memang nggak nemu ya nonton aja tayangan live streaming GKI Cicurug gitu ya. Pasti kita lagi haleluya aminnya kayak gini. Udah hampir udah lama lah kita pakai lagu ini. Itu aja sih Bapak Ibu Saudari keluar. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan?
Pak Nathan yang untuk Haleluya dan lagu-lagu penutup itu perlu notasi nggak untuk keyboardnya itu Pak Nathan? Gimana Pak Sam? Bisa diulangin Pak Sam? Bu Kristiawati tadi Pak yang nanya. Oke, Oh. oke, oke. Pak Nathan, untuk yang keyboard itu perlu nggak yang haleluya, itu perlu notasi nggak? Kalau perlu anak-anak nanti carikan notasinya. Kalau ini kan hanya kalimat semuanya nih. Kalau ada lebih baik Miss karena Untuk belajar mereka beberapa ya. pemusik itu bukan dari GKI, jadi masih asing sama liturginya. Ya, mungkin langsung minta Pak Sam aja notasi semuanya. Terima kasih. Oke, Yang terima ada kasih. notasinya saya coba cariin. Kalau nggak ada ya berarti kita by ear. Ya, kita ngulik berarti Pak Sam nanti. Kita by ear ya. Ya ada baik juga sih pakai by ear karena kalau kita pakai kebanyakan notasi kita jadi monoton gitu ya. Oke. Pak Sam, malam Pak Sam. Ya Ci, siap. Mau tanya yang presentasi penabur itu udah apa belum ya? Presentasi Yang habis pasti penabur di awal sini sih harusnya ya, di wartalisan awal banget. Oh, Tapi- berarti sebelum itu ada itu dulu ya, ada presentasi penabur. Saya belum terima file videonya sih sampai hari ini. Nah, itu berapa durasinya mesti dihitung Pak Sam? Itu saya belum dapat sih sampai hari ini filenya. Mungkin rekan-rekan BPK penabur kalau sudah ada filenya supaya kita tahu berapa menit waktunya dan katanya ada mau presentasi dalam bentuk presentasi lah pokoknya gitu ya. Presentasinya video ya Pak? Apa ada ininya? Ada yang bawain? Mana nih? Bulan Juni. Presentasinya ada yang bawain? Apa memang kita video aja? Saya cek sebentar, Ci. Pengurus PY, BPK penabur, pemiring band SMP. Saya lagi cek di notesnya nih, Ci. Oh, presentasi tanggal 2 Agustus, Ci. Oh, bukan yang sekarang, bukan? Bukan sekarang, pas GKI Cicurug tuh. Jadi meminta waktu presentasi pada kebaktian Minggu 2 Agustus 2026. Video profil BPK penabur ditayangkan sebelum masuk mulai tanggal 19 Juli. Nah, ini video profil kita belum terima sih filenya. Oh, oke. Jadi nggak ada presentasi sih minggu itu, Ci. Jadi nanti tanggal 2 Agustus pas HUT GKI Cicurug di awal warta. Mungkin rekan-rekan penabur kalau video profilnya sudah jadi bisa langsung dikirimkan supaya kita bisa setting untuk pemutarannya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau nggak ada mungkin reminder aja kepada petugas-petugasnya bisa datang jauh lebih awal ya sebelum kebaktian mulai. Katakanlah let's say setengah jam sebelum kebaktian mulai itu enak banget. Ya, atau kalau mau lebih enak lagi bahkan 45 menit, jadi 6:04 udah nyampe, itu enak banget. Karena apa? Satu, masih sepi. Yang kedua, kita bisa punya waktu untuk bahasa sepak bola tuh aklimatisasi gitu ya. Jadi kita bisa penyesuaian diri untuk prepare lagu, prepare latihan lagi, hearing ulang ya. Itu baiknya sih saya berharap teman-teman semua yang bertugas baik pemusik, pemandu dari BPK penabur bisa hadir di waktu-waktu itu, atau juga yang mengisi pujian atau yang tadi ada perform angklung di belakang itu bisa hadir lebih awal supaya bisa penyesuaian, bisa pemanasan dan bisa penempatan diri gitu ya. Nah, ini mungkin memang akan jadi problem karena orang tuanya lah begini, tapi kalau kita punya sosialisasi yang baik, saya yakin dan percaya kita bisa akan melakukannya dengan baik juga. Asal kita bilangin kenapa sih harus kumpul 6.15, karena kita mau pemanasan dulu supaya nggak grogi, supaya nggak ini gitu ya. Tetap walaupun kita sudah biasa main, tapi kan yang namanya musim kehidupan itu kan selalu berpengaruh. Jadi saya harap sih rekan-rekan petugas yang BPK penabur bisa hadir di mungkin sekitar 6.15. Nah, 6.15
Kalau 30 menit kan kadang 30 ke 45 tuh deket banget gitu ya. Tapi kalau 15 ke 45 tuh kan masih ada spare setengah jam buat nyetem-nyetem, buat latihan, itu enak banget. Kalau mau datang jam 6 juga nggak apa-apa. Kita sudah buka sebenarnya jam 6 ya. Saya biasa bahkan datang 6 kurang 10 menit udah duduk gitu ya. Jadi kalau kita lebih cepat, lebih awal, kita bisa langsung persiapan lebih baik lagi. Dan nanti diinfokan untuk jumlah pemain angklung berapa, lalu yang akan perform berapa, supaya nanti kami majelis jemaat bisa memblok seat gitu ya, untuk teman-teman bisa duduk dan tidak mencar begitu. Karena kalau sudah mencar nanti satu angklung di ujung, satu angklung di pojok, waduh pasti crowded sekali ketika maju lagu terakhir. Itu aja mungkin dari rekan-rekan BPK Penabur dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang juga jadi PR maupun bertugas hari itu ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, jangan lupa videonya ditonton di YouTube kita, mungkin besok tayangnya besok. Biasanya sih hari Rabu siang sudah ada videonya gitu ya, sudah di-upload. Itu aja, kalau nggak ada lagi Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persiapan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh mengakhiri persiapan liturgi kami, dan biarlah ketika kami akan mulai berlatih, kami akan mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan yang pimpin agar persiapan kami boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan mantap, dan juga kiranya semua memuliakan nama-Mu saja. Jika sebentar kami akan berpisah, melanjutkan kehidupan kami masing-masing, berkatilah ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat malam.